Haleluya. Saya ingin mengucap syukur kepada Allah atas Olam Praise Team dan Sharon Choir. Saya berdoa agar dedikasi dalam memuji Tuhan, hati kami dan iman kami dapat ditinggikan ke sorga dan Tuhan kami dapat dimuliakan. Amin. Judul khotbah pada hari ini ada Markus pelajaran ke-16. Judulnya adalah Menjadi Murid. Dalam kurung memikul salib. Menjadi murid. Apakah saya bisa dengar amin jika Anda percaya bahwa Anda adalah murid Yesus? Amin. Tidak terlalu yakin? Murid adalah pengikut Yesus. Dan penatua kami sudah membaca Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Sebenarnya ayatnya harusnya sampai ayat 50 kita akan baca nanti. Tapi kita sedang melanjutkan perjalanan kita melalui Injil ini sebagai murid Yesus. Apakah Anda merasa kita berjalan bersama Yesus? Ada banyak peristiwa pergi ke Kapernaum, melewati Galilea. Apakah kita melanjutkan perjalanan ini bersama-sama? Saya berdoa agar perjalanan kita akan terus lanjut sampai ke sorga bersama Yesus. Pada hari ini, Yesus mengajarkan murid-murid tentang pelajaran yang krusial, tentang apa artinya benar-benar mengikuti Yesus. Ini mengajarkan kita untuk menjalani cara hidup yang sangat berbeda dengan cara hidup yang telah kita gunakan selama ini. Cara hidup yang dibentuk dengan kerendahan hati, kemurnian, dan komitmen untuk melayani orang lain. Inilah hidup dari murid-murid Yesus. Dan kualitas-kualitas ini bukan hanya ideal, tapi ini adalah tidak bisa dinegosiasi. Hal-hal yang tidak bisa dinegosiasi yang kita harus punya sebagai murid sejati dari Yesus yang mau masuk ke surga bersama-sama dengan Yesus. Jadi selagi Yesus mengajarkan murid-murid ini bagaimana apa artinya menjadi murid yang sejati, mari kita pikirkan tentang 3 hal yang Yesus sampaikan di sini. Yang pertama, sikap Anda atau sikap saya terhadap salib. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana sikap kita terhadap salib? Apakah kita telah melewati salib atau apakah salib ini adalah urusan orang lain? Di ayat 30-32, ayat 30-32 kita bisa melihat bahwa Yesus menubuatkan kematian dan kesengsaraan dan bahwa dia harus mati dan dia akan dibangkitkan. Tapi bukannya murid-murid memahami perkataannya, para murid di sini dikatakan mereka tidak paham. Dan mereka malah sibuk berdebat tentang siapa dari mereka yang terbesar. Siapa dari antara mereka yang terbesar. Jadi ini sangat-sangat berkebalikan dengan apa yang Yesus sedang ingin ajarkan ke mereka. Allah harus mati, Allah harus sengsara untuk mereka, tapi pada saat yang sama murid-murid malah berdebat bahwa saya lebih besar dari kamu, saya lebih besar dari kamu. Yesus mengambil anak kecil dan meletakkan di tengah-tengah mereka dan berkata, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi Yesus membuat gambaran di sini dan menyamakan hal ini dengan anak kecil ini. Ini ada di ayat 37. Jadi gambaran yang kuat tentang seorang anak ini, ia mengambil anak ini dan berkata,
Jika kamu tidak menyambut anak ini seperti ini dalam namaku, maka kamu tidak punya tempat di sorga. Jadi kita harus pahami konteksnya di sini. Jika kita melihat anak kecil sekarang, kita akan bilang, oh sangat lucu ya. Tapi pada zaman itu, posisi anak-anak, budaya mereka itu sedikit berbeda dengan pemahaman kita tentang anak kecil. Anak-anak kurang dihormati dibandingkan dengan masa sekarang. Anak-anak dianggap memiliki status terendah dalam masyarakat. Mereka dianggap mereka belum menjadi manusia yang sempurna. Mereka masih berkembang menjadi manusia. Jika kita berkata seperti itu di zaman sekarang, maka kita akan mendapat masalah. Tapi pada zaman itu, anak-anak dianggap sebagai memiliki status paling rendah. Jadi Yesus menghubungkan dirinya dengan anak-anak. Yesus berkata, jika kamu mau berjalan denganku, mau menjadi besar di kerajaanku, maka kamu harus menyambut aku. Tapi aku ini seperti anak kecil yang adalah statusnya terendah. Apakah kamu bisa menerima aku? Jika kamu menerima aku, kamu bukan hanya menerima aku, tapi kamu juga menerima Bapakku yang mengirimku dari sorga. Jadi Yesus menjelaskan tentang penderitaan dia, tapi murid-murid malah tidak mau mendengarkan ini. Mereka tidak mengerti apa responnya. Maksudmu apa? Yesus akan menderita. Mereka hanya memikirkan kemuliaan yang akan mereka nikmati dan mereka dapatkan jika Yesus menjadi raja secara fisik saat mengalahkan Roma. Jadi itu yang ada di pikiran mereka dan di hati mereka. Makanya mereka sedang mendebatkan siapa yang akan menjadi lebih besar, siapa yang akan menjadi panglima atau lain-lainnya. Tapi Yesus malah berkata, aku akan mati. Bagaimana respon kita pada hari ini? Apakah kita sedang memikul salib pada hari ini? Atau apakah kita sedang mencoba untuk menghindari salib ini? Kita mau menjadi lebih tinggi dari orang lain, kita mau mempunyai status yang bagus. Tapi Yesus berkata, jika kamu mau mengikuti aku, kamu harus memikul salib itu. Apakah kamu memikul salib itu pada hari ini sebagai murid-murid atau seperti murid-murid ini di bacaan pada hari ini? Mereka menjauhkan diri dari hal ini, menjauhkan diri dari salib. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri lagi pada hari ini. Apakah minat saya berfokus tentang keuntungan saya dan tentang saya, keluarga saya, tentang apa yang saya lakukan, bagaimana cara saya sukses, bagaimana cara saya akan mendapatkan hal yang saya inginkan. Tentu saja, jika kita mengikuti Yesus, Ia akan memberkati kita dan Ia akan membuka jalan-jalan dan pintu-pintu untuk kita. Tapi saya berbicara tentang minatmu. Apakah kita berminat dan percaya kepada Yesus supaya aku bisa mendapatkan tempat yang bagus atau posisi yang tinggi? Apa alasan kita mengikuti Yesus? Apakah aku memikul salibku? Atau apakah aku berusaha menghindari salib itu? Saya sudah mendengar berkali-kali dan mungkin saya sudah katakan ini. Hal-hal seperti dia gebetanku, yang itu gebetanku. Oh, sorry. Dia adalah salibku dan orang itu adalah salibku. Dan itu bukan seperti itu harusnya. Salib ini bukan melambangkan seseorang, bukan menyembuhkan penyakit, tapi ini adalah sebuah sikap. Yesus berkata, aku memberikan diriku untuk semuanya. Untuk apa? Untuk kehendak Allah. Untuk semua manusia. Jadi sebagai pengikut Yesus,
Hal pertama yang harus kita tanya kepada diri kita, bagaimana sikap kita terhadap salib? Apakah aku memikul salib? Atau apakah aku hanya berkata-kata tentang salib, melihat tentang salib, tapi apakah kita benar-benar menghidupi kehidupan yang memikul salib? Yang kedua, Yesus berbicara tentang dosa. Jadi kita harus bertanya, apakah kita benar-benar takut akan dosa? Ayat 38 sampai 49. Markus pasal 9 ayat 38 sampai 49, saya akan bacakan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Apa yang kau lihat di sini? Sikap macam apa yang kalian lihat di sini? Orang itu sedang mengusir setan dalam nama-Mu, tapi dia tidak bersama-sama dengan kami. Berarti dia palsu. Jadi apa sikap di sini? Kita pengikut Yesus, murid-murid, 12 murid Yesus, kita adalah murid elit yang terautentikasi, dan orang-orang lain, jika mereka tidak ikutin kita, tidak mendengarkan kita, mereka palsu. Inilah sikap mereka. Membuat perbedaan antara grup kita dan grup orang lain. Membuat diri kita lebih tinggi posisinya, lebih eksklusif dari orang lain. Karena aku memiliki apa yang mereka tidak miliki. Jadi apa yang Yesus katakan di sini? Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Yesus seperti berkata, jika orang memberikan kamu secangkir air, aku akan ingat mereka. Lebih lagi orang-orang yang percaya kepadaku untuk mengusir setan demi namaku. Lalu Yesus mengganti topik dan berbicara tentang ayat 42, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika inilah yang dilakukan murid-murid. Bukannya menerima orang-orang yang percaya dengan Yesus, karena mereka tidak bersama-sama dengan kita, tidak satu grup dengan kita. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Wow. Apakah ini tidak terlalu ekstrim? Tapi di sini dikatakan, inilah betapa pentingnya satu jiwa ini. Hanya jika dia tidak satu grup, hanya jika kamu tidak suka pada orang itu, hanya jika fashion style-nya tidak sesuai dengan seleramu. Jika kamu melakukan ini, apa yang akan terjadi? Kamu akan diikatkan lehermu pada batu kilangan, lalu dibuang ke dalam laut. Apakah kamu tahu betapa berat batu kilangan ini? Kamu akan dibuang ke dalam laut. Artinya supaya kau tidak bisa ke atas air lagi. Lalu Yesus melanjutkan, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggahlah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggahlah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka,
Di tempat itu ulat tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Yesus menekankan di sini dengan kepentingan, betapa pentingnya upah dari dosa. Maksud Yesus di sini adalah kamu pikir kamu diselamatkan, kamu pikir kamu benar, tapi pikir lagi. Mungkin kamu bisa masuk neraka yang apinya tidak bisa padam karena tanganmu. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Jika tanganmu membuat kamu dosa, jika kamu potong tanganmu, apakah kamu bisa berhenti berbuat dosa? Jadi apa yang Yesus katakan di sini? Apa maksud Yesus? Yesus menyuruh kita untuk memotong dosa itu. Jadi kita harus menganggap dosa ini sangat kuat, sangat besar, walaupun itu hanya satu mata, satu tangan. Tapi saat kita berdosa, pikirkan efeknya. Itu akan lebih baik jika kita keluarkan mata kita lalu kita buang. Itu betapa jahatnya dosa itu daripada kita mengkritik. Jika kita bisa membuang waktu untuk mengkritik dan menghakimi orang lain, Yesus berkata, pikirkan lagi dirimu sendiri. Apakah engkau adalah orang yang layak untuk dibuang ke laut dengan diikatkan ke batu kilangan? Mungkin kita bisa bilang kita diselamatkan, tetapi Yesus di sini berkata kepada kita lagi, pertimbangkan bahwa bisa saja kamu mati. Jadi dari murid-murid ini, Yesus berkata kepada mereka untuk meluangkan waktu dan memeriksa diri mereka dan bertobat daripada membuang-buang waktu dalam mengkritik dan menghakimi orang lain. Yang ketiga, Yesus berkata, milikilah garam di dalam dirimu. Jadi yang kita harus tanyakan kepada diri kita adalah, apakah kita punya garam? Apakah kalian punya garam? Apakah kalian rasanya asin? Mungkin kita rasanya asin. Markus pasal 9 ayat 50 ayat terakhir, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seseorang dengan yang lain. Yesus berkata hal yang sama yang ditulis di Matius dan Lukas. Matius pasal 5 ayat 13, Matius 5:13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lukas pasal 14 ayat 34 dan 35, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik bagi ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Kita orang Kristen dan murid-murid Yesus, kita adalah garam dari dunia ini. Apakah engkau adalah garam dari dunia ini? Apa yang dilakukan garam? Apa identitas dari garam? Bagaimana kita mencari identitas dari garam? Keasinannya. Jika kita punya gula dan garam, gimana cara kita membedakannya? Kita cobain. Jika itu asin, maka itu garam.
Ketika garam kehilangan rasa asinnya, maka ia kehilangan identitasnya dan tujuannya sebagai garam. Kita mungkin tidak memikirkan ini, tapi apakah garam itu penting di hidup kita? Kita mungkin tidak bisa hidup tanpa garam. Nah, sekarang kalian adalah garamnya. Apakah kalian penting? Seberapa pentingnya? Apakah sampai titik di mana dunia ini tidak bisa ada tanpa kalian? Mari kita pikirkan hal ini. Apa yang dilakukan garam? Nomor 1, garam memberikan rasa. Garam membuat makanan ada rasanya dan enak jika tidak terlalu banyak. Terlalu banyak, terlalu dikit mungkin tidak enak. Tapi garam memberikan rasa original. Mari kita menjadi garam di dunia ini yang memberikan rasa yang baik di dunia ini. Yang kedua, garam mengawetkan. Garam itu mencegah kerusakan dan memelihara kehidupan. Semoga kita bisa menjadi garam yang memberikan hidup dan yang bisa menghalangi korupsi di dunia ini. Yang ketiga, garam menyembuhkan dan mendisinfeksi. Semoga kalian menjadi garam yang menyembuhkan orang lain. Tidak ada amin? Saya tahu kalian sedang berpikir dalam hati dan berkata amin dalam hati. Semoga kalian menjadi garam yang menyembuhkan dan mengusir kegelapan dari setan. Garam digunakan untuk berbagai pengobatan, pembersihan, dan bahkan orang-orang menggosok gigi dan mandi dengan garam. Lalu apa rasa asin yang ada di garam? Jika kamu adalah garam, apa rasa asinmu? Itu adalah iman. Yesus berkata, harus ada garam di dalam dirimu. Itu adalah iman. Iman di dalam firman. Jadi untuk garam itu memberikan rasa, untuk memberikan efek, apa yang harus terjadi ke garam itu? Garam itu harus meleleh. Dan ini artinya adalah pengorbanan. Pengorbanan dari garam. Pengorbanan dari orang-orang kudus. Garam digunakan Tuhan untuk membuat perjanjian. Jika garam tidak mencair, itu tidak bisa memberikan rasa. Jadi orang-orang pengikut Yesus, orang Kristen, murid-murid Yesus, jika kita tidak mengorbankan diri kita, maka rasa itu tidak akan terasa. Penyembuhan, pendisinfeksian, semua pekerjaan-pekerjaan itu tidak bisa terjadi jika kita tidak mengorbankan diri kita. Jadi mari kita menerima perintah Yesus di sini. Engkau adalah garam dari dunia ini. Saya tidak akan memaksa Anda berkata amin untuk ini, tapi bisakah kita percaya dan menerima firman ini? Di sini Yesus sedang berkata, kamu harus mencair. Tapi saat garam kehilangan rasanya, Yesus berkata, ketika orang Kristen tidak bisa hidup dengan iman dan firman, tidak bisa memenuhi tugasnya sebagai orang yang percaya, tidak bisa melayani orang lain, jika garam tidak bisa memberikan rasanya, apa yang terjadi? Jika garam kehilangan rasanya, dia kehilangan identitas dan kehidupannya. Jadi saya akan bertanya pertanyaan yang sama lagi, apakah Anda asin? Mungkin ini kasar kan? Oh, aku orang yang asin, tapi semoga Anda bisa memahami apa yang Yesus katakan di sini.
Apakah kau memberikan rasa dari kasih Yesus? Apakah Anda asin? Tetapi jika garam itu kehilangan keasinannya, artinya gejalanya adalah hidupnya menjadi hambar. Jadi hidupmu akan menjadi hambar untuk dirimu sendiri. Apakah kamu pernah makan makanan yang benar-benar tidak ada bumbunya, sangat tidak ada rasanya? Apakah ada kegembiraan dalam makan itu atau Anda hanya mengunyah? Tidak ada kegembiraan. Itu menjadi kerja saja. Jika garam kehilangan imannya, saat orang kudus kehilangan rasa Yesus Kristus, maka hidupnya menjadi hambar. Tidak ada kegembiraan, kegirangan. Engkau tidak akan merasakan akan merasa tidak punya tujuan hidupnya. Dan menjadi susah, hanya kerja saja. Mungkin ada beberapa orang atau seseorang, bahkan di jemaat ini, yang mungkin sedang melewati ini. Saya berdoa dengan sungguh semoga Anda bisa mendapat keasinan itu kembali. Jika kita kehilangan keasinan, hidup kita menjadi susah. Kita akan kehilangan arah, kehilangan tujuan, dan kita hanya untuk hidup, tapi tidak ada tujuan, karena kita tidak bisa mati saja. Tapi untuk orang-orang lain, mereka melakukan hal yang salah, mengambil keputusan yang salah, karena mereka melihat tidak ada tujuan untuk hidup. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh, semoga keasinan itu akan ada di situ, akan dikembalikan di hidup Anda. Agar kita bisa melihat kembali rasa itu yang adalah tujuan hidup kita. Hal yang kedua adalah dunia akan menginjak-injak garam itu jika garam sudah kehilangan rasanya. Dunia tidak akan memberikan kita kesempatan kedua. Saat dia memiliki kesempatan untuk menginjak-injak kita, setan akan melakukan itu langsung. Inilah alasannya mengapa kita harus melakukan yang terbaik dan benar-benar berdoa agar kita bisa mendapatkan kembali kasih karunia itu dan iman itu yang Allah telah berikan kepada kita. Di pasal 5, Yesus berkata, di dalam Matius, Yesus berbicara tentang ucapan bahagia yang adalah 8 berkat dan karakter orang kudus. Tepat sebelum berbicara tentang garam dunia. Jadi Yesus mendeskripsikan 8 berkat ini adalah keasinan dari garam itu. Kehidupan seperti inilah yang memberikan keasinan untuk orang-orang kudus Allah. Saat kita kehilangan 8 berkat dan karakter orang kudus ini, hidup kita menjadi tidak ada buah dan kita hanya berseru dengan bibir kita, Tuhan, Tuhan, tetapi hidup kita tidak ada artinya dan tidak berbuah. Jadi saya berdoa dengan sungguh-sungguh semoga saya dan Anda bisa mempertahankan keasinan ini. Amin. Lalu sekarang kesimpulannya. Ada pertanyaan lagi. Kalian harus menjawab pertanyaan ini. Apakah garam kehilangan rasanya? Apakah kalian pernah mencoba garam yang tidak ada rasanya? Yang tidak asin? Tidak kan? Saya tidak pernah mencoba garam tetapi itu tidak asin.
Lalu kenapa Yesus di sini berbicara tentang garam yang kehilangan keasinannya? Apa artinya? Kita harus memahami pemahaman orang-orang di zaman saat itu, budaya mereka pada saat itu. Pada saat itu, teknologi pertanian garam itu belum terlalu berkembang seperti hari ini. Harganya belum terlalu semurah sekarang. Itulah mengapa garam itu berasal dari kata bahasa Latin yang adalah salarium. Salarium terdengar seperti salary kan. Salary itu artinya gaji. Jadi pada zaman itu garam itu memiliki nilai. Hanya golongan atas yang menanam garam di Laut Mediterania, sedangkan golongan bawah mereka menggunakan garam dari Laut Mati. Jadi Laut Mati juga banyak batu. Mereka akan cari batu dan batu itu mengandung garam, lalu mereka akan merebusnya untuk menghilangkan rasa asin. Jadi mereka ambil batunya, lalu mereka rebus, lalu airnya akan menjadi asin. Lalu mereka gunakan air itu untuk memberikan rasa asin. Apa yang mereka lakukan setelah batunya direbus? Apa yang Anda lakukan dengan batu itu? Batu itu sudah tidak asin lagi kan? Tapi jika kita mau batu itu menjadi asin lagi, apa yang harus kita lakukan? Kita lempar balik ke dalam laut. Jadi orang-orang di zaman Yesus mereka akan paham hal ini. Jika kita kehilangan keasinan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyemplung kembali ke laut yang asin, yang adalah laut dari kasih karunia firman Allah. Kita harus memposisikan diri di tempat di mana banyak kasih karunia Allah di gereja. Mendengarkan firman Allah. Berusaha memahami firman Allah. Garam yang kehilangan keasinannya juga bisa dipikirkan seperti ini. Air laut itu kan asin kan? Dan kadar garam dari air laut berapa persen dari garam di air laut? Ini sekitar 2,5 sampai 3,5%. Maksimumnya 3,5%. Apakah ada yang pernah coba air laut? Bagaimana rasanya? Asin, sangat-sangat asin kan? Tapi dia hanya punya maksimal 3,5%. Yang membuat laut menjadi sangat-sangat asin. Apakah kamu tahu jumlah umat Kristen di dunia ini berapa? Sekitar 30%. Mungkin hanya menghitung Protestan sekitar 20%. Tapi apakah bumi ini rasanya seperti orang Kristen? Air laut hanya punya 3,5 salah, tapi semua air laut rasanya asin. Dunia ini memiliki 30% umat Kristen. Tetapi dunia ini diselimuti rasa dosa yang lebih kuat dibanding rasa dari
kekristenan dan rasa dari kebenaran kasih karunia Kristus. Jadi garam rohani ini tidak memberikan rasa asin di dunia ini. Inilah mengapa kita harus berdoa. Kita tidak menyala-nyalakan orang-orang Kristen di luar, tapi kita mempertanyakan status kekristenan kita pada hari ini. Betapa asinnya diri kita di kehidupan kita, di gereja dan di keluarga. Bagaimana kita mendapatkan keasinan itu kembali? Apakah kalian sudah hilang rasa asinnya? Saya pikir kalian belum hilang rasa asinnya. Kita hanya perlu meleleh sedikit lagi. Markus pasal 9 ayat 50, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apa kamu mengasinkannya? Yesus memberikan jawabannya di sini. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu. Apa ini? Firman Allah. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam yang adalah firman Allah di dalam diri kita dan selalu hidup berdamai dengan seseorang dengan yang lain. Ini bukan kedamaian dunia, tapi ini adalah kedamaian yang telah Yesus berikan. Dan damai ini diberikan kepada kita hanya melalui darahnya. Jadi Yesus berkata, selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Inilah cara kita menjadi asin kembali. Apa yang telah kita pelajari pada hari ini, kita sudah tahu ini, kita sudah belajar berkali-kali. Tapi ini sebenarnya sangat susah untuk dilakukan sehari-hari kita. Saya bersungguh-sungguh berdoa agar kita bisa memikirkan hal ini dan bertanya kepada diri kita, apakah saya benar-benar punya salib Yesus di hidup kita? Apakah saya menghindari salib itu? Apakah saya adalah orang yang benar-benar hidup sebagai orang Kristen dengan nilai-nilai kekristenan seperti di Alkitab? Semoga kasih karunia Yesus bisa memberkati kita hari demi hari. Dan memikul salib ini bukan hanya tentang mengorbankan diri kita, tetapi ada kegembiraan dan akan ada kehidupan yang dipancarkan dari kita. Dan saat orang-orang merasakan rasa asin ini melalui Anda, saya berdoa agar Bapa bisa dimuliakan dan kalian bisa diberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan keasinan-Mu dan kasih karunia-Mu kepada semua orang di gereja ini. Tolong Bapa bantu kita bisa memikirkan tentang keasinan ini, kehidupan sejati dari murid Yesus. Dan semoga kita bisa mulai dari diri kita sendiri, dari gereja kami ini, dari dalam gereja ini, dan kita bisa mulai dari keluarga kita sendiri. Bisa memberikan rasa asin itu, dan semoga orang-orang lain di luar kita bisa merasakan keasinan ini. Dan merasakan keajaiban dari kerajaan sorga. Bapa, kami percaya Engkau telah memanggil kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Tolong bantu kami untuk bisa mengikuti-Mu dan bisa membawa salib itu sampai ke kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Mari kita muliakan Allah.